Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Muslim Paradigm edisi ke-7, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang the power of clarity, kekuatan dari kejelasan. Kita analogikan kejelasan tersebut dalam sebuah konstruksi bangunan. Sesuatu bisa disebut bangunan kalau memenuhi 3 hal. Yang pertama, fondasi. Yang kedua, pilar. Yang ketiga, atap. Jadi, sesuatu sah disebut bangunan minimal memiliki 3 hal ini. Fondasi, pilar, dan atap. Kalau kita hubungkan dengan pribadi, kelompok, organisasi, perusahaan, atau bahkan negara, maka 3 hal tadi fondasinya adalah identitas, karakter, core values, culture, budaya dari pribadi, kelompok, organisasi, perusahaan, atau bahkan negara tadi. Yang berikutnya adalah pilarnya, yaitu prinsip, cara, metode yang diyakini bisa mencapai tujuan organisasi atau tujuan kelompok atau tujuan negara atau tujuan pribadi. Dan yang terakhir, atapnya adalah tujuan, goals, apa yang menjadi visi bersama dari sebuah negara atau visi seorang pribadi. Sekarang kita coba hubungkan konsepsi the power of clarity tadi ke dalam fenomena yang ada di masyarakat kita. Saya ambil contoh Pak Guru Gembul dengan wacana-wacananya yang ada di Guru Gembul Channel. Silahkan teman-teman tonton langsung video Pak Guru Gembul di channel beliau ya. Lalu coba hubungkan dengan 3 konsepsi tadi tentang identitas, prinsip, dan tujuan. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kita santai-santai aja lah ya. Saya alami. Jadi Baraya, kalau Baraya pengen tahu, yang menghujat saya itu udah mengkafirkan, udah ada yang menyebut saya Wahabi, ada yang menyebut saya Syiah, ada yang menyebut saya NU, Islam Nusantara liberal, dan bla 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 dan sebagainya. Ada yang misionaris menyamar dan lain sebagainya. Terus nah itu fokusnya itu di situ. Jadi sebagai konten kreator, saya punya keresahan, saya punya sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, disampaikannya itu adalah dengan tema-tema yang itu gitu. Nah, jadi tema-tema yang itu bukan saya berarti berkuasa di situ atau saya menguasai tema itu atau hal yang semacam itu, tetapi saya sangat resah di tema itu sehingga saya harus keluarkan di situ gitu. Cuman banyak sekali netizen-netizen itu yang berpikir bahwa orang ini tuh sok tahu banget, segala aja dibahas bla bla bla. Baraya, ini juga sesuatu yang harus penting ya, hal yang harus saya sampaikan begini. Jangan pernah berpikir seperti orang-orang feodal zaman dulu, khususnya karena Baraya itu hidup di dunia modern. Itu pentingnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau ada orang yang menyampaikan, saya menyampaikan sesuatu, pahami bahwa saya menyampaikan apa yang menjadi bahan kajian atau apa yang menjadi bahan bahasan. Makanya saya kadang bilang, yuk kita bahas. Bahasan kita kali ini adalah episode ini kita akan nah, kalau bahasan, kalau subnya itu adalah bahasan, maka setiap orang berhak membahas apapun yang dia mau. Terlepas latar belakangnya apa, terlepas keahliannya apa dan sebagainya, dia berhak untuk membahas apapun.
Karena yang dibahas itu tidak terkait dengan otoritas keilmuan, berbeda dengan kalau saya mengajar. Nah, kalau saya mengajar, maka saya harus disesuaikan dengan kaidah keilmuan yang sudah saya kuasai sebelumnya. Begitu. Nah, jadi kalau saya bikin konten yang banyak banget begini begitu, itu kan bahasan, bukan saya ngajarin baraya. Saya berulang-ulang di banyak sekali video saya jelaskan saya gak ngajarin, saya adalah membuka keran diskusi sehat dan terbuka, begitu kan? Ya, itu jadi mengira ketika ada orang yang membahas sesuatu dianggapnya sebagai ngajarin sesuatu gitu. Itu beda cerita baraya, beda jauh gitu ya. Jadi mohon pahami bahwa kenapa banyak sekali tema-tema dalam channel ini, ya gara-gara keresahan saya juga ada di banyak bidang. Dan kalau misalkan baraya mau telah lebih jauh lagi, lebih dekat lagi, sebenarnya walaupun saya membahas dengan banyak sekali tema, pesan-pesan yang ada di dalamnya sebenarnya itu-itu saja. Pesan soal introspeksi diri, soal kritis, soal skeptis, mandiri secara intelektual, nggak mudah termakan hoax dan lain sebagainya. Buat kita yang sering nonton video Pak Guru, pastinya menyadari ada yang missing kalau kita hubungkan dengan the power of clarity. Tentang apa atau siapa Pak Guru Gembul, beliau belum pernah mempublikasikan nama diri. Yang kita tahu beliau guru PKN di sebuah SMA di Bandung, lulusan UPI, dan mungkin itu saja. Jadi kalau ada pihak lain yang memberi label negatif, solusinya saya kira bukan membuat video klarifikasi. Cukup publikasikan saja profil diri, terutama background keilmuan Pak Guru. Dalam Hasanah Islam, misalnya Ulumul Hadis, spesifik Rijalul Hadis, maka profil perawi atau periwayat itu begitu penting. Jika satu periwayat pernah berbohong, meskipun dalam konteks bercanda, maka derajat yang diriwayatkannya turun bahkan tertolak. Yang kedua tentang prinsip atau cara atau metode yang digunakan Pak Guru untuk menyampaikan narasinya. Seringkali cenderung dari satu perspektif atau satu sudut pandang saja, satu ide atau gagasan tertentu saja. Saya kira masalahnya bukan di durasi. Ya, idealnya kita menggunakan pendekatan jurnalistik, memanfaatkan data, fakta, dan logika, serta tentu saja cover both side, melihat dari beragam perspektif. Lalu kita analisis secara akademik, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dipertanggungjawabkan. Nah, buat teman-teman yang belajar filsafat, dari filsafat alam, era Yunani sampai dengan saat ini, kita sulit menyimpulkan Pak Guru ini makhluk berpaham apa. Idealis bukan, karena seringkali menampilkan banyak wajah. Kadang nasionalis, aktivis, kadang muslim tapi di waktu lain pluralis, kadang pro penguasa tapi di waktu lain anti penguasa. Yang lebih mungkin beliau ini pragmatis. Pragmatisme adalah paham di mana yang bermanfaat itulah yang benar. Jadi prinsip, cara, atau metode apapun boleh saja dilakukan, boleh saja digunakan, yang penting bermanfaat untuk diri atau argumentasinya. Yang lebih parah kalau Pak Guru ini kaum sofis, seperti di zaman Yunani. Belajar filsafat bukan ingin menjadi bijaksana, tapi hanya supaya kelihatan keren, pintar berretorika, jago bersoal jawab, dan tidak pernah benar-benar mencari kebenaran. Wallahu a'lam. Terakhir, tentang tujuan. Ini juga hanya Pak Guru dan Tuhan saja yang tahu. Karena beliau tidak pernah secara eksplisit menyampaikan. Misalnya, tentang muslim yang mengalami kemunduran, tentang subsidi BBM, tentang resesi 2023, apa solusi yang ditawarkan Pak Guru? Kita hanya berhenti di wacana. It's going nowhere. Kita nggak kemana-mana. Anyway, dari klarifikasi video tersebut, Pak Guru secara eksplisit menyampaikan, channel beliau memang hanya ajang menyampaikan keresahan,
dan itu hak dari Pak Guru. Well, sebaiknya Pak Guru memanfaatkan the power of clarity ini, kekuatan dari kejelasan. Kalau Pak Guru memanfaatkan minimal 3 hal tadi, apa fondasi yang Pak Guru yakini sebagai konsep yang benar, lalu cara atau metode atau prinsip apa yang digunakan dalam mendeliver message-nya, dan tujuan spesifik apa yang ingin disampaikan, saya kira audiens akan jauh lebih paham dan menghindari kesalahpahaman, apalagi sesama Muslim. Saya khawatir kita hanya terjebak pada dunia yang memperdaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Kita senang dengan berretorika, kita senang dengan menyampaikan gagasan-gagasan, ya tapi hanya berhenti di sana saja. Tidak benar-benar da'iyan ilal Islam, tidak benar-benar mendakwahkan Islam, mengajak kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang mari kita lanjutkan. Oke, kembali ke konsep the power of clarity. Sebagian kita mungkin mengenal Sun Tzu dengan bukunya Sun Tzu Art of War. Salah satu prinsip yang disampaikan adalah know the enemy and know yourself. In 100 battles, you will never be in peril. Sun Tzu mengatakan, ketahui musuhmu, ketahui dirimu, maka dalam ratusan perang, kamu tidak akan pernah terkalahkan. Oke, yang disebut di sini 2 hal ya. Tujuan, yaitu enemy tadi, dan yang kedua, yourself, diri kita. Lanjut. Ya, teman-teman pastinya sudah tahu buku The 7 Habits of Highly Effective People, atau yang kemudian disempurnakan menjadi The 8 Habits from Effectiveness to Greatness, karya Stephen Covey. Beliau menyampaikan konsep tentang kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Salah satunya yang kita mau ambil adalah begin with the end in mind. Memulai dari hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi berangkat dari goals yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada teori lain, misalnya the 8 Habits of Highly Productive People dari Mbak Seles. Well, ini konsep. Poin saya adalah bahwa penting sekali kejelasan itu, the power of clarity, kejelasan tujuan dalam hal ini. Kemudian kejelasan cara, kejelasan metode. Kita simpulkan, jadi the power of clarity bisa sangat bermanfaat untuk kita secara pribadi ke internal dan juga ke keluar secara eksternal untuk menguatkan jati diri, memperkokoh goals, memperjelas goals, memperjelas tujuan, dan menginternalisasi prinsip-prinsip. Ya, sebaiknya tentu saja kita harus benar, baik, dan etis dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Simpulannya adalah dengan identitas, tahu apa atau siapa kita akan memberikan makna hidup dan menuntun pada purpose
atau tujuan hidup kita, dan otomatis melahirkan kesadaran prinsip tentang apa yang benar, baik, dan etis dalam mencapai tujuan tadi. So, buat teman-teman Muslim, saya berharap dengan video ini kita bisa lebih menyadari pentingnya memahami diri sendiri, kemudian menetapkan goals, menetapkan tujuan, dan menyadari prinsip-prinsip yang benar, baik, dan etis untuk mencapai tujuan tadi. Misalnya, kita sebagai anak, apa atau siapa? Kita sebagai anak, tujuannya ingin berbakti kepada orang tua. Prinsip-prinsipnya seperti apa? Misalnya, kalau kita hubungkan dengan teknik menjual itu titik pentingnya bukan bagaimana kita ingin menjualnya, tapi bagaimana pelanggan ingin dilayani. Artinya, kalau ini hubungan antara anak dan orang tua, kita perlu memahami apa yang diinginkan oleh orang tua kita, dan itu yang kita lakukan. Kita masih ingat dengan pesan dari Coach Stephen Indrawibowo, kita itu hidup menunggu mati, dan bekerja itu hanya menunggu waktu sholat. So, kita muhasabah diri, siapa apa saya, mau kemana, dan apa pegangan saya, apa pedoman saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.